Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama-sama video pembahasan tentang materi tersebut. Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa pemerintahannya, beliau mendirikan dinas pos beserta dengan berbagai fasilitasnya, menertibkan angkatan perang, mencetak uang, dan mengembangkan jabatan adi atau hakim sebagai jabatan profesional. Selain itu, beliau juga menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, pembentukan tentara profesional, serta pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi. Selain terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, pada masa pemerintahan Bani Umayyah juga terdapat perubahan lain. Misalnya, masalah Baitul Mal. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat, di mana setiap warga memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Akan tetapi, sejak pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, Baitul Mal beralih kedudukannya menjadi harta kekayaan keluarga raja. Seluruh penguasa dinasti Bani Umayyah, kecuali Umar bin Abdul Aziz, memperlakukan Baitul Mal sebagai harta kekayaan pribadi yang boleh dipergunakan untuk apa saja oleh sang penguasa Bani Umayyah. Abdul Malik Ibnu Marwan. Pemikirannya serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa pemerintahan beliau. Beliau merubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Dia mencetak uang tersendiri dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab serta mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mata uang yang dibuat di dunia Islam waktu itu disebut sikah. Kata sikah berasal dari cincin besi, berasal dari mata uang yang pembuatannya dipukul dengan palu. Islam mengenal dua jenis mata uang utama, yaitu mata uang dinar emas dan dirham perak. Bobot mata uang dirham relatif stabil pada periode-periode awal pemerintahan Islam. Khalifah Abdul Malik dalam hal pajak dan zakat memberikan kebijakan dengan memberlakukan kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakat dan bebas pajak lainnya. Abdul Malik berhasil melakukan pembinaan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Dalam melakukan berbagai kebijakannya, Umar bin Abdul Aziz bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Salah satu bukti kesungguhannya dalam menegakkan keadilan, Umar bin Abdul Aziz pernah membelanjakan seluruh kekayaan Baitul Mal di Irak untuk membayar ganti rugi pada orang-orang yang diperlakukan oleh para penguasa sebelumnya. Beliau juga mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghapus pajak terhadap kaum Muslim, membuat takaran dan timbangan, memasmi cukai dan kerja paksa, dan menerapkan kebijakan otonomi daerah. Dan beliau juga menetapkan kebijakan dengan mengurangi beban pajak atas penganut Kristen Najran dari 2000 keping menjadi 200 keping. Umar bin Abdul Aziz juga mengeluarkan kebijakan untuk melarang pembelian tanah non-muslim kepada umat muslim. Langkah ini diambil karena banyak tanah orang Kristen yang sudah menjadi milik orang-orang Islam, sehingga banyak umat Kristen yang tidak memiliki lahan untuk digarap. Imam Abu Hanifah memiliki 3 pemikiran utama Salam yang mensyaratkan adanya jangka waktu dalam akad salam, sedangkan Al-Lughni dan Imam Malik tidak mewajibkan syarat tersebut. Jadi akad salam boleh dilakukan tanpa adanya jangka waktu. Yang kedua, zakat madu. Abu Hanifah menyatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan dari madu sebagaimana zakat hasil pertanian, namun Imam Syafi'i kurang setuju dengan pendapat tersebut. Yang ketiga, akad hawalah. Imam Abu Hanifah mensyaratkan ridho muhal dan muhil dalam hawalah, namun yang mewajibkan syarat ini hanyalah Abu Hanifah.